Jemaat Revo Semarang. Kali ini kami akan memberikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama ada ibadah suara kebenaran pada hari Rabu 15 April 2026 jam 18.30 WIB di Gedung Sentraland. Yang kedua ada ibadah komunitas usia indah pukul 17.00 di Gedung Sentraland. Untuk informasi yang ketiga ada Home Eternities pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026 pukul 3 sore di Gedung Sentraland Mall. Yang keempat ada Sunday Service tanggal 19 April pukul 10 pagi di Gedung Sentraland dan juga bersamaan dengan Sunday School. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan, dapat memberikannya di QRIS bawah ini, juga di kotak-kotak persembahan sekitar Bapak Ibu. Bagi jemaat Rehoboth Semarang yang memiliki pertanyaan seputar gereja dapat menghubungi hotline kami yang ada di bawah ini. Jangan lupa untuk ikuti sosial media gereja yang ada di bawah ini. Pegangan hari ini saya ambil dari Mazmur 46 ayat 2 yang berbunyi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Bagi jemaat Rehoboth Semarang yang ingin mendapatkan ayat-ayat seperti ini dapat mengikuti WhatsApp channel kami yang ada di bawah ini. One vision, one heart for harvesting. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Sudah seharusnya kekristenanmu dan kekristenanku juga seberbobot lagu ini. Wajarnya begitu. Maka pada kesempatan pagi hari ini saudaraku, saya mau mengajak kepada kita semua untuk mengintrospeksi diri. Kita itu seringkali bukan Kristen dalam kelakuan hidup kita. Kristen itu pengikut Kristus. Pengikut Kristus berarti mengikuti semua yang dilakukan si sulung itu untuk kita praktekkan di dalam hidup kita. Maka kita kalau berkata, aku beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Berarti kita mau berkata begini, mulai hari ini hidupku sudah habis. Semua rencana-rencana planning hidupku yang di luar Tuhan sudah habis. Dan ku gantikan dengan semua kehendak Allah, Bapa terjadi dalam hidupku. Ketika kita berkata seperti itu, kita belum beriman, itu baru bersyahadat, saudaraku. Beriman itu ketika kita berjuang sepanjang hari 24 jam, 7 hari kita melangkah, mempraktekkan keberimanan kita kepada Yesus itu di dalam semua area hidup kita. Di setiap tekukan hidupmu, di setiap gunung tinggi, di setiap palung laut hidupmu, kau berjuang memperagakan iman itu kepada Dia. Anda sampai di sini mengikuti enggak? Amin. Maka iman seseorang di dalam Kristus Yesus tidak boleh statis. Imanmu dan imanku harus berprogres. Kamu tidak boleh hanya bersyahadat dan stop di situ, tetapi kau harus berprogres, saudaraku. Harus ada kemajuan di dalam imanmu. Ditumbuhkan, dikembangkan, semakin sempurna. Jangan puas dengan level imanmu hari ini. Karena banyak orang Kristen yang akhirnya tidak jadi orang Kristen, hanya berstatus Kristen karena tidak memperbarui, menumbuh kembangkan level imannya. Dan itu memuakkan dunia, saudaraku. Maaf saya katakan ini, itu sangat memuakkan. Kamu ke gereja untuk apa kalau bukan untuk mendandani manusia batiniahmu?
Karena kau dan saya kalau menjadi orang Kristen, kau dan saya diletakkan di sebuah pertandingan, perlombaan yang seperti seorang pelari, kita harus menuju sampai ke tujuan dan kita harus menjadi seorang champion. Atau seperti seorang petinju, kita harus memukul yang tepat lawan kita. Dan tidak banyak orang paham akan hal itu. Perjalanan hidup kekristenan itu hanyalah perjalanan iman, saudaraku. Maksudnya gimana sih pastor mau ngomong apa sih? Gampangnya begini deh. Banyak orang Kristen yang tidak menampilkan Yesus dalam hidupnya. Capek dunia lihat itu. Setuju gak? Lu ini gak setuju sama saya. Setuju gak? Banyak orang dunia kalau lihat orang Kristen, omong kosong. Capek. Saya dulu juga begitu, saudaraku, sama. Alah. Maka kalau hari ini kita ada di gereja ini, kita belajar kebenaran yang murni, kita harus mulai benar-benar menghidupkan keberimanan kita. Karena perjalanan hidup kekristenan kita haruslah sebuah perjalanan untuk mewujudkan apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan di Alkitab itu, kita tuangkan dalam hari hidup. Maka kita harus mengalami Tuhan itu setiap hari, setiap saat nyata. Sampai kita mau tidak mau itu kepenuhan oleh firman itu, kepenuhan Allah itu. Kalau enggak saudaraku, Kristenmu dan Kristenku itu akan menjadi batu sandungan untuk banyak orang. Iman kita harus sampai berinkarnasi di dalam hidup kita. Real. Itu yang harusnya diperjuangkan. Jadi orang Kristen itu bukan berjuang untuk sembuh dari sakitmu, supaya miskin jadi kaya. Khotbah ini tercipta gara-gara saya kemarin beberapa hari lalu saya kumpul dengan beberapa aktivis di tempat ini. Di dalam percakapan itu, tiba-tiba saya tanpa sadar manusia lama saya keluar. Saya bisa ngomong begini loh, udah gak usah ngajarin saya. Saya tahu itu. Kalimat itu Bapak Ibu, kalimat itu saya terucap. Saya duduk nih, udah deh gak usah ngajarin saya sudah tahu itu. Ya aktivis gak apa-apa sama saya. Masih, oh iya pastor, ora apa-apa. Tapi saya yang opo-opo, ngerti gak saudaraku? Duki mudeng apa enggak? Saya pulang sampai rumah Bapak Ibu, saya gak bisa tidur tau gak? Saya meratap di hadirat Allah. Ampuni aku Bapak. Stephen Lim yang dulu masih muncul, terus ngajari aku. Saya itu kebiasaan kalau di kelas teologi di mana itu kalimat yang latah saya keluarin, istri saya tahu. Terus ngajari aku, tahulah. Ternyata itu masih ada manusia lama yang bercokol dalam diri saya. Saya tahu firman, saya ngajarin firman, saya nggak bisa kekang mulut saya. Saya minta ampun sama Tuhan, saya meratap. Gak bisa tidur saudaraku. Sampai istri saya ngomong, kamu tidur. Oh raiso turu. Gak bisa tidur. Saya gelebak-gelebok, saya doa lagi. Gelebak-gelebok, ampuni aku Tuhan. Bodohnya aku. Kok lihatnya begitu? Memang saya tok yang begitu. Benar loh, Rehoboth Semarang tuh kalau melihat gembalanya itu penuh dengan, ya, saudaraku. Maka dari pengalaman itu saya mencoba menciptakan khotbah ini. Firman Tuhan itu tidak diberikan hanya untuk dipahami secara intelektual. Amin gak? Kita pinter percuma gak bisa praktek. Tetapi harus dialami secara eksistensial. Harus jadi realita hidup yang mengubah keberadaan seseorang sampai klimaks, sampai di titik sempurna. Dari dalam kita harus dihajar dengan kebenaran itu, hubungan kita dengan Tuhan sampai saudaraku, kekristenan itu bukan hanya sekedar mengetahui kebenaran. Sampai kebenaran itu sendiri menjadi aspek seluruh hidup kita. Amin gak nih? Sampai itu menyatu dalam diri kita dan itu menjadi keberadaan diri kita.
Di dalam Alkitab tertulis bahwa firman Tuhan itu hidup dan kuat. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini menunjukkan apa, saudaraku? Bahwa firman itu bukan sekedar teks, tetapi pribadi yang bekerja, menembus dan membentuk manusia. Ini powerful. Tapi banyak orang yang tidak sampai menghidupkan dalam kehidupannya. Coba poin pertama tampilkan. Ketika firman hanya berhenti di pikiran, ia menjadi apa, saudaraku? Doktrin. Tetapi ketika firman masuk ke dalam hatimu dan diwujudkan dalam tindakanmu, ia menjadi kehidupan dalam hidupmu. Artinya begini, firman membentuk caramu berpikir. Firman membentuk responmu terhadap semua situasi yang kau alami, saudaraku. Dan firman itu bisa menjadi standar engkau dan saya mengambil semua keputusan dalam hidup ini. Inilah yang saya katakan apa? Ketika kita mencoba berjuang untuk mewujudkan dalam tindakan dalam hari hidup kita, inilah yang saya sebut dengan perjuangan sebagai orang percaya. Gak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Agendamu dan agendaku adalah menghidupkan firman itu. Tapi tidak banyak orang Kristen memahami sampai di titik ini. Letak perjuangan orang percaya itu adalah ketika dia berjuang, ketika dia melihat fakta hidup tetapi dia mau menghidupkan firman. Fakta hidup menghidupkan firman. Pilih dunia atau Tuhan. Dunia atau Tuhan. Itu yang saya katakan, proses itu akan berjalan sampai inkarnasi firman itu ada di dalam hidup orang percaya. Kebenaran didengar, direnungkan, terus jadi pengalaman batin, terus dilabuhkan dalam tindakan nyata, terus berjuang. Tidak gampang tapi proses ini tidak instan, ini melibatkan penyangkalan diri kita. Taat dengan hal-hal kecil, kita belajar untuk terus stay fokus kepada apa yang mau kita kerjakan di hadapan Allah. Dan kesediaan untuk dibentuk dalam segala keadaan hidup. Amin gak, saudaraku? Anda sampai di sini mengikuti? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Poin yang kedua, tampilkan. Banyak orang berhenti pada tahap mengerti firman, tetapi tidak sampai pada tahap menjadi firman. Padahal tujuan akhir dari kehidupan Kristen itu adalah transformasi natur dari natur dosa kita menjadi natur ilahi. Dari manusia lama yang seperti kemarin Paskah saya ajarkan di sini, manusia lama itu tidak boleh di make up, didandani nggak bisa. Manusia lama harus dimatikan sehingga akan tumbuh natur baru. Amin nggak nih? Matikan setiap saat sampai impuls dosa itu kering mati. Pemazmur berkata begini, kecaplah dan lihatlah. Ini ketika pemazmur berkata begitu, saudaraku, itu bukan bahasa simbolik, tetapi undangan untuk engkau bisa mengalami Tuhan itu sendiri. Di mana kebenaran tidak lagi hanya sekedar pengetahuan, tetapi dialami, dirasakan menjadi realita hidup. Coba bedakan ini, coba tampilkan poin yang ketiga. Ada perbedaan besar. Ketika kita berkata mendengar bahwa Tuhan baik versus mengalami kebaikan Tuhan dalam penderitaan, itu beda. Dan banyak orang Kristen di level pertama ini mendengar bahwa Tuhan baik dari kata pendeta, dari kesaksian teman. Ini konsep, saudaraku, yang pertama. Tetapi yang kedua adalah pengalaman transformasi. Ketika engkau mengalami penderitaan, kau bisa mengalami Tuhan itu sendiri. Kau bisa menyentuh hadiratnya. Firman itu hidup. Ketika hatimu mulai roboh, firman Tuhan berkata bersukacitalah.
Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Oh iya, ayo hidupkan. Ketika ada orang yang menjahatimu, memusuhimu, firman Tuhan berkata, ampunilah mereka. Berapa kali guru? 70 kali 7. Praktek. Praktek, udah gampang. Makanya kalau Anda tanya sama saya, Pastor Simon Lim, berapa lama saya harus berjuang itu? Seumur hidup. Ada tekukan yang salah, betulkan. Ada yang salah, betulkan. Segera. Sampai firman itu menjadi bukan hanya karakter, tetapi menjadi bagian hidup kita. Amin gak saudaraku? Ini perjuangan yang panjang. Firman Tuhan harus mengalami inkarnasi dalam hidup kita. Poin yang keempat, tampilkan. Poin yang keempat. Firman yang kita dengar harus menjadi real dalam kehidupan kita. Prosesnya begini, yang pertama kita mendengar. Firman masuk sebagai informasi ilahi, kita dengar. Setelah kita dengar, kita masuk di dalam perenungan contemplation firman itu. Kita olah. Diolah bukan hanya dipahami. Terus prakteklah. Momen kedua ini ketika merenungkan ini sedang mulai mengecek pilar-pilar kehidupan kita yang selama ini sudah kuat sekali temboknya. Kita renungkan bagian mana yang harus kita bobol, saudaraku. Masuk poin yang ketiga, internalisasi. Firman mulai membentuk cara berpikir. Artinya apa? Dari poin kedua sampai poin ketiga itu ada momen di mana kita mulai scanning di mana manusia lama kita mulai runtuhkan. Dan poin yang ketiga itu mulai membangun ulang dengan cara ilahi. Amin saudaraku. Bangun tata ulang. Dan poin yang keempat adalah akibat dari penataan ini lahirlah manifestasi yang kita tujukan sebagai seperti Yesus itu real terjadi dalam hidup kita. Amin gak saudaraku? Anda mengikuti sampai di sini? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Di titik ini firman baru benar-benar bekerja dalam kehidupan kita. Wow, susah loh. Ini nulisnya gampang 1, 2, 3, 4. Tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Dengar. Seringkali dengar nggak direnungin, berhenti. Orang dengerin firman, dengerin khotbah, masuk dari telinganya. Stop, tidak direnungkan. Mati. Maka saudaraku, boleh saya simpulkan begini. Firman Tuhan tidak diberikan hanya untuk diketahui. Tetapi untuk diinkarnasikan. Real nyata dalam hidup kita. Supaya keberadaan orang percaya hidup itu adalah firman itu sendiri. Seperti Yesus. Kepenuhan Allah. Dipenuhi terus. Kau dan saya mau tidak mau harus begitu, dipenuhi Allah. Banyak orang yang tidak memahami akan hal ini. Maka dia hanya berkata, aku selamat kok. Belum tentu saudaraku. Kalau kamu tidak benar-benar kepenuhan Allah, kepenuhan firman, melakukan firman, keberadaan hidupmu sampai dipenuhi Allah. Gak bisa. Maka ini jalan untuk menuju itu. Sampai kau bisa manifestasi firman terlihat dalam tindakanmu. Kalau lihat si A seperti Yesus, lihat si B seperti Yesus. Oh nih begini. Semua keputusannya, semua respon hidupnya. Kita semua berjuang di situ. Tapi berjuanglah, jangan berhenti saudaraku. Karena banyak orang Kristen yang berhenti. Tidak berjuang. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Itu menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai manifestasi sempurna dari kehendak Allah dalam bentuk yang dapat dilihat. Tapi kebenaran ini tidak boleh berhenti hanya pada Kristus saja. Kebenaran ini harus mulai kita lanjutkan perjuangannya. Kita harus mempresentasikan karakternya. Kita harus mempresentasikan
mewakili diri Allah dalam hidup kita. Seperti Yesus ketika dia hidup di bumi ini, dia mempresentasikan Bapaknya. Orang Kristen harus mulai mempresentasikan hidupnya. Seperti Yesus itu mempresentasikan hidupnya ketika dia hidup di bumi ini. Amin saudaraku. Amin, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Poin yang kelima, tampilkan poin yang kelima. Inkarnasi eksistensialnya adalah ketika firman tidak lagi sekedar teks, tetapi berubah jadi natur hidup kita. Kenapa kamu gak balas Stephen Lim? Karena aku gak mau balas, bukan karena aku gak mau balas, bukan aku gak berani balas, bukan aku takut balas. Tapi memang aku sudah gak bisa balas lagi. Loh kenapa gak bisa balas? Nah, yang aku contoh Yesus gak balas. Amin gak nih? Dunia ngomong goblok ini, bodoh ini. Bodoh nih orang. Loh tapi gak bisa, sudah gak bisa lagi. Karena keberadaanku, naturku sudah bukan lagi untuk dosa. Ngerti gak sih? Kristen itu sampai di situ. Kalau belum di situ belum Kristen. Pastor, apakah orang yang sudah berubah naturnya, apakah masih tetap bisa jatuh? Kalau natur itu belum sempurna, kita masih hidup dalam daging, masih kadang jatuh. Oke, tapi orang yang jatuh itu akan segera tahu, karena dia peka sama Tuhan, ngerti gak? Ngerti gak saudaraku? Dia akan kerasa bahwa, aduh aturan gak perlu ngomong, aturan aku gak perlu lakuin itu, aduh aku salah. Tapi dia segera-gera balik. Tapi orang yang berjuang terus sampai dia di titik natur dosa itu sampai kering bener, bisa. Kalau Yesus bisa, kita bisa. Amin gak? Kalau Yesus bisa, kita berarti bisa. Katakan amin. Tapi itu perjuangannya dahsyat saudaraku. Makanya jangan tengking-tengking masalah dong. Halo, masalah itu yang buat kamu ngetes. Sudah seperti Yesus apa? Belum. Semakin banyak orang jahat sama kamu berarti kamu semakin lu ki mudeng apa ora to? Semakin tes. Seperti Yesus. Seperti Yesus gini enggak? Enggak toh? Ya, berarti aku mengampuni. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Apa Yesus katakan? Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang bisa enggak Kristen? Halo Bapak Ibu, Rehoboth Semarang bisa enggak nih? Jangan amin-amin tok tenan loh. Orang tuh kalau suruh ngomong amin gitu juara. Tapi ngelakoninya, wah. Ini loh, sampai jadi natur. Kenapa kamu gak balas? Enggak, emang aku gak bisa balas sudah. Seringkali Kristen itu gagal terletak pada berhentinya firman hanya di level kognitif. Pendeta berdebat sama pendeta, adu doktrin. Bahkan di sosial media, adu doktrin. Hebat siapa? Maka Rehoboth Semarang gak ikut-ikut. Diam kita. Amin. Ora perlu. Tidak ada perdebatan yang melahirkan pertobatan. Adanya luka. Di Rehoboth Semarang diam, tenang. Udah. Kita dandani diri kita aja ora barbar ngurusi Ileane. Kita lebih sibuk dengan mengurusi bagaimana diri kita. Kita tahu banyak, ngerti banyak tapi gak berubah. Padahal firman itu harus selalu membawa transformasi atas hidup orang. Kalau firman itu hidup harus berubah cara berpikirmu, berperasaanmu. Kehendakmu berubah semua. Maka saudaraku sekali lagi, kita tidak hanya jadi pengikut Kristus secara lahiriah, tetapi kita harus serupa dengan Dia dalam kualitas hidup kita. 2 Petrus 1 ayat 4 berkata, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar,
supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Poin yang ke-6 tampilkan. Disinilah kekristenan menjadi progresif dari mendengar firman menjadi melakukan firman hingga akhirnya menjadi firman yang hidup. Kalimat tadi dikatakan sebentar, ayat mana tadi? Yohanes 1 ayat 14 berkata firman itu telah menjadi manusia. Itu artinya Yesus itu kepenuhan Allah, kepenuhan firman itu sendiri akhirnya hidup. Kau dan saya juga sama, kita harus kepenuhan firman itu maka kita menjadi firman yang hidup. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Wah saudaraku ini gak gampang ya, tetapi luar biasa kalau kita bisa menghidupkan ini. Jadi secara integrasi ada antara nilai dan identitas kita mulai kita lihat. Contohnya begini, firman itu tidak lagi terasa sebagai tuntutan eksternal, tetapi menjadi dorongan internal. Apa yang dulu dipaksa, sekarang itu menjadi kerinduan buat aku melakukan itu. Apa yang dulu sulit ditaati, sekarang jadi natur yang memang mau tidak mau mengalir dalam diriku. Aku sukacita melakukan itu. Begitu saudaraku. Itu sampai di titik ini, firman, kita menjadi firman yang hidup. Firman yang hidup itu bukan hafal ayat. Ketemu orang hafal ayat itu, kalau ditanya, Yohanes 3:16, wah ngoceh dia. Ini Mazmur dia tahu semua sampai, saya pernah ketemu orang begitu Bapak Ibu, saya sampai ngerasa saya bukan pendeta. Dia lebih pendeta daripada pendeta, hafal ayat. Bukan begitu, tetapi lebih dimaksudkan begini, firman yang hidup itu adalah keberadaan ontologis dirimu, keberadaan dirimu itu menghidupkan Allah itu, menghidupkan firman itu. Jadi bukan Kristen-Kristenan, tapi Kristen sejati yang memang benar-benar berjuang dalam hal-hal kecil sampai hal besar. Dia teliti memperagakan firman itu dan hati-hati menjaga perasaan Bapaknya. Orang begitu gak sembarangan berdoa lagi habis itu. Dia tahu dia sedang sakit, dia tidak akan sembarangan berdoa minta sembuh sama Tuhannya. Dia akan lebih hati-hati untuk berkata kepada Bapaknya. Dalam arti begini, dia menghormati secara proporsional. Kristen hari ini main perintah kepada Allah atas maunya dia. Tapi Kristen yang benar adalah memerintahkan dirinya untuk mengikuti maunya Bapaknya. Anda nangkap gak nih? Itu dua hal yang berbeda. Kristen hari ini seringkali memerintah Bapaknya untuk mengikuti maunya. Tapi Kristen yang benar yang menghidupkan firman seperti Yesus gak berani dia. Dia memerintahkan dirinya untuk mengikuti kehendak Bapaknya. Itu dua hal yang berbeda yang harusnya kelihatannya hampir mirip-mirip tapi beda eksistensinya. Bapak Ibu harus pahami ini baik-baik. Loh pastor, kita kan anak, dia bapak, boleh minta? Boleh. Tapi semakin kau matang, kau semakin tahu bahwa segala hal itu mendatangkan kebaikan. Tidak ada hal buruk terjadi dalam hidup kita. Meskipun kita berkata ini buruk. Tapi tidak ada yang buruk. Karena segala hal itu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Kalau kau mengasihi dia, apapun yang terjadi di depanmu. Saya kira tidak ada yang buruk. Semuanya baik. Hanya untuk kepentingan dia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Coba tampilkan poin yang ke-7. Kau dan saya harus jadi surat yang terbuka. Seperti Kristus menjadi surat yang terbuka. Dunia tidak pernah baca Alkitab. Betul? Setuju gak? Tapi dunia membaca hidupmu dan hidupku. Kristen, kaya apa tau Kristen? Dia kaya Stephen Lim. Hah?
Nah coba, kalau koyo Stephen Lim, terus kemarin saya duduk di sini, terus saya ngomong, apa ya kemarin saya ngomong apa ya, tadi saya ngomong, sudah saya tahu enggak usah ngajarin saya. Oh Kristen ini koyo ngono, malu enggak? Bapak Ibu sadari, setiap kata yang kita keluarkan, setiap tingkah laku, setiap ketikan yang kau keluarkan, be careful. Dunia baca hidup kita. Dunia gak baca Alkitab, dia gak cari, dia gak memahami. Enggak, dia cari orang Kristen kayak apa. Hari ini pasanganmu mungkin belum mau ke gereja atau apapun, dia lihat hidupmu. Seperti apa? Apalagi kalau kau ambil bagian pelayanan, seperti apa kau hidup? Dia baca hidup kita. Maka berhati-hatilah dengan hidup, mulai kita refresh ulang lagi. Yakobus berkata, jadilah pelaku firman. Poin ke-8 tampilin. Yakobus berkata, jadilah pelaku firman. Karena ketaatan bukan sekedar tindakan moral, tetapi proses kematian dirimu setiap hari. Kenapa sih banyak orang gagal jadi firman yang nyata? Karena mereka menolak salib. Artinya apa pastor? Menolak menyalibkan manusia lamanya. Banyak orang sudah terlalu di zona nyaman. Di tempat ini, saudaraku, gereja ini, kita ajarkan hal yang murni. Memang tidak gampang. Untuk memenuhkan kursi di sini aja susah. Mereka duduk sekali, dengar 2 kali. Berat. Karena ajaran di sini saya jujur, kita gerakkan suara kebenaran ini benar dalam hidup kita. Memang tidak mudah. Asal ada makanan, pakaian, apa? Cukup. Cukup. Presentasikan itu dalam hari hidupmu. Tidak mudah memang ajaran-ajaran begini orang, aduh. Sedangkan di luar sana Tuhan kita, jawab dong, Tuhan kita, maka kita harus, saya ajarkan juga Tuhan kita kaya. Maka kita harus kaya. Kaya dalam apa? Kaya dalam pengenalan kita akan Allah. Amin gak nih? Kalau datang ke sini, dulu pastor aku maunya kaya ekonomi. Ya salah ke lebu gereja gini. Kaya ekonomi itu bonus. Kalau Tuhan kasih, thank you Lord. Gak kasih gak apa-apa. Tapi kaya dalam Tuhan itu harus. Sampai kau cerdas, kau ngerti. Setiap tekukan hidup, wah meleset. Setiap tekukan, ayo balik. Setiap tekukan, aduh ayo. Terus, sampai 24 jam 7 hari kau di jalan, kau di mana kau terus kepenuhan Allah. Bapa terima kasih, terus nyetir, naik motor terus. Ketemu orang-orang sulit, boom gitu. Kau mulai, Papa pegang hidupku. Harus. Sedih gak dengar gini? Sedih gak dengar Kristen begini? Tenane, sedih loh. Aduh aku gak begini lah pastor. Bapak Ibu, saya pertama-tama masuk ke suara kebenaran juga sama kok. Sakit loh. Tapi itu indah. Sampai nanti kita bisa sampai di titik tadi. Tuhan engkaulah kebahagiaanku satu-satunya. Kepentinganku satu-satunya. Itu dunia sampai ngomong gak mungkin. Mungkin. Saya sudah merasakan di titik itu saudaraku. Maka tiap hari kau harus mengalami kematian. Harus berani mengalami kematian manusia lamamu. Kalau enggak kamu tidak akan pernah menjadi firman yang nyata. Kalau dengar berjuang untuk berubah. Dengar firman berjuang untuk berubah. Amin enggak nih? Ya, karena tidak akan ada inkarnasi firman kalau kau tidak benar-benar mempraktekkan realita Allah dalam hidupmu. Berjuang bareng saudaraku. Inilah inti dari kekristenan yang progresif itu. Bukan sekedar percaya Kristus, tapi mati bersama dengan Kristus. Supaya hidupnya nyata dalam hidup kita. Coba poin yang ke-9.
Seringkali Tuhan mengizinkan proses kita dikuburkan dengan keadaan yang tidak nyaman. Kehilangan, bahkan penderitaan. Tapi itu yang memang sarana untuk kita cerdas. Sarana untuk kita bisa menghidupkan firman itu. Karena kalau masih ada hal yang lain yang bisa membuat kita aman, kita tidak akan gandul sama Tuhan. Tetapi karena segala sesuatunya rusak, seakan-akan masalah bertubi-tubi datang, halangan begitu banyak. Maka saudaraku, kita sedang menguburkan manusia lama kita terus. Sampai kamu itu betul-betul levelmu itu up. Setiap kali masalah up. Setiap masalah up. Naik. Wah, itu cerdas saudaraku. Makanya nih, seringkali Tuhan mengizinkan proses dikuburkan itu dengan masalah. Kamu dikhianati orang. Kamu ditinggalkan orang kepercayaanmu. Kamu, udahlah, harga dirimu habis. Banyak hal. Tetapi maknai itu semua kalau kau dalam kebenaran yang benar ya. Kau bisa berkata bahwa itu adalah sebuah momen di mana aku mau berjuang untuk menguburkan manusia lamaku. Dari masalah ini, aku akan tampil menjadi hebat lagi untuk menyangkal diriku lebih lagi. Hidup lebih lagi, berbuah lebih lagi. Introspeksi diri lebih lagi. Poin yang ke-10 tampilin. Iman yang sejati selalu menantang kenyamanan hidup kita. Maka jangan pernah takut dengan kesulitan hidup, saudaraku. Karena banyak orang Kristen hari ini mendengar ratusan khotbah, mengikuti banyak ibadah, menguasai pengetahuan Alkitab begitu luar biasa, tapi nggak berubah. Kenapa? Karena mereka tidak berani menantang kenyamanannya. Mereka tidak berani menabrak manusia lamanya. Dan mereka di situ-situ aja. Ini tragedi rohani. Poin yang ke-11 tampilin. Ini yang terjadi hari ini. Kita menciptakan generasi yang fasih berbicara tentang Tuhan, tapi gagal memperlihatkan tentang Tuhan. Saya dulu sebelum pelayanan sendiri, saudaraku, saya sempat vakum gereja. Beberapa saya pindah di sebuah penggembalaan si A, si B. Saya melihat ini banyak pelayanan yang tidak memperlihatkan Tuhan dalam pelayanannya. Intinya kembalinya tentang hal duniawi. Dan saya sama istri orang yang cukup vokal dan saya berkata, enggak. Saya nggak bisa, begitu saya nggak bisa. Maka akhirnya saudaraku, ketika saya membuka pelayanan saya berkata sama diri saya sendiri ke Tuhan. Di sini tidak ada kepentingan pribadi saya. Yang paling penting buat saya adalah seberapa kau mau berjuang sungguh-sungguh. Menghidupkan suara kebenaran itu real dalam hidupmu. Itu yang paling penting buat saya. Itu yang saya hargai. Itu yang saya lihat dalam hidupmu. Seberapa getolnya Anda berjuang memperlihatkan Tuhan dalam hari hidupmu. Karena dunia hari ini butuh orang-orang seperti itu. Ngerti gak saudaraku? Dunia butuh orang-orang yang memperlihatkan Tuhan dalam hidupnya. Berjuang. Mengikis manusia lamanya tiap hari. Tidak fasih, hanya fasih berbicara tentang Tuhan. Tetapi benar-benar bisa mempraktekkan Tuhan dalam hari hidupnya. Maka berjuanglah saudaraku. Ini bukan hal yang mudah. Tapi dunia menunggu kita bisa mempraktekkan Tuhan dalam hari hidup kita. Mempraktekkan firman dalam hari hidup kita. Percuma kita mau hebat apapun kognitif kita. Tapi kalau kita tidak bisa jadi saluran berkat untuk dunia yang sedang gelap ini. Untuk apa? Karena banyak dari kita seringkali kita masuk ke dalam dunia yang gelap itu dan kita melebur dalam kegelapan itu. Karena kita lupa, kita harus memperlihatkan Tuhan dalam hidup kita.
Maka kalau di tempat ini kita berjuang ya, sampai sekolah minggu, teens, kita berjuang. Tujuannya apa? Supaya generasi kita menangkan. Makanya orang tua dukung anak-anakmu. Support putra-putrimu untuk benar-benar masuk dalam kebenaran ini. Sedari dia masih muda. Jangan gak mau ke gereja, udah gak usah gereja besok, udah gak apa-apa, gak bisa. Praktekkan, kita harus menciptakan generasi yang benar-benar memperlihatkan Tuhan sedari kecil, dari papa mamanya. Dan anak-anak itu bisa melihat. Amin saudaraku. Amin, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bentar lagi saya selesai saudaraku. Poin yang ke-13, ke-13. 12, sorry. Kekristenan sejati itu tidak berhenti pada pengakuan iman secara verbal. Tetapi mencapai puncaknya ketika hidup seseorang menjadi kesaksian nyata bahwa Allah benar-benar hidup di dalam dirinya. Itu yang tadi saya sampaikan artinya. Poin yang ke-13. Hidup Kristen yang sejati adalah hidup yang membuat orang yang lain tidak hanya mendengar tentang Tuhan, tapi melihat Tuhan di dalam keberadaan hidup kita. Kita bisa berkata bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Orang kalau berani sampai ngomong begitu saudaraku, itu kalau enggak asal ngomong ya, berani mikir benar, direnungkan benar, itu kalimat yang berat sekali. Bagiku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Berarti orang itu mulai menyadari bahwa Stephen Lim harus mati. Kristus harus makin besar, Stephen Lim harus semakin kecil. Kristen itu harus begitu. Kita harus semakin kecil, Kristus harus semakin besar. Supaya dunia melihat Tuhan di dalam keberadaan kita. Dan itu harus dilakukan secara konsisten. Berkomitmen di dalam dirimu. Tadi ada lagunya yang, coba lagu. Mari bersorak-soraklah semua umat pilihan. Besar dan agungkan namanya apa? Di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Lagi yuk katakan, mari bersorak-soraklah. Mari bersorak-soraklah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Lagu ini akan menggambarkan khotbah hari ini. Betul nggak? Betul nggak saudaraku? Besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Bagaimana kau bisa membesarkan dan mengagungkan nama Tuhan kalau engkau sendiri tidak menyadari bahwa kau surat terbuka. Kau sendiri gak pernah berubah dengan firman itu. Kau sendiri tidak berjuang mempraktekkan firman itu. Lagunya dikatakan saksikanlah Injil Yesus. Serukan keselamatannya. Kamu sendiri belum selamat. Manusia lama masih kau pelihara. Manusia lama masih kau beri makan. Sampai bumi penuh kemuliaannya, kapan itu bisa penuh kalau orang-orang Kristen tidak memahami tugasnya dalam hidup ini. Maka sekali lagi saudaraku, hari ini Tuhan tidak mencari pendengar firman. Tetapi Tuhan sedang mencari para pelaku firman yang mau berjuang dalam hari hidupnya. Untuk melakukan firman itu sampai keberadaannya seperti Yesus. Siapa yang mau berjuang dengan saya? Angkat tanganmu. Oh masih banyak ya, luar biasa. Lagi-lagi saya gak lihat. Siapa yang mau berjuang bersama dengan saya? Gak lihat. Yuk bangkit berdiri. Yuk. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan.